Hidup Anda adalah cerminan dari pikiran-pikiran dominan Anda. Semua makhluk hidup di planet ini beroperasi melalui hukum tarik-menarik. Bedanya, manusia memiliki akal yang dapat memilah. Manusia dapat menggunakan kehendak bebas untuk memilih pikiran mereka. Manusia memiliki daya untuk sengaja berpikir dan mencipta seluruh kehidupan dengan akal mereka. Dr. Fred Alan WOLF, fisikawan kuantum, pembicara, dan pengarang, pemenang penghargaan. Saya bukan berbicara tentang pikiran yang muluk atau kegilaan hayalan. Saya berbicara dari pengertian yang lebih mendalam dan mendasar. Fisika kuantum sungguh mulai menunjuk pada penemuan ini. Dalam fisika kuantum dikatakan bahwa Anda tidak mungkin memiliki sebuah semesta yang tidak dirasuki akal, dan bahwa sesungguhnya akal membentuk segala sesuatu yang ada. Jika Anda berpikir tentang analogi menara penyiaran yang paling kuat di semesta, Anda akan melihat korelasi yang sempurna dengan kata-kata Dr. Wolf. Akal Anda memikirkan. Pikiran-pikiran dan gambar-gambarnya disiarkan sebagai pengalaman hidup Anda. Anda bukan saja dapat menciptakan kehidupan Anda dengan pikiran-pikiran Anda, tetapi pikiran Anda dengan kuat menyumbang penciptaan dunia. Bila Anda menganggap diri tidak cukup berarti dan tidak memiliki kekuatan di dunia ini, cobalah berpikir kembali. Sebenarnya akal Anda membentuk dunia di sekitar Anda. Karya serta penemuan yang menakjubkan dari para fisikawan kuantum selama 80 tahun terakhir telah mendatangkan pemahaman yang lebih besar pada kekuatan yang tak terbayangkan dari akal manusia untuk mencipta. Karya mereka sejajar dengan kata-kata pemikir besar dunia, seperti Carnegie, Emerson, Shakespeare, Bacon, Krishnamurti, dan Buddha. Bob Proctor. Bila Anda tidak mengerti hukum ini, tidaklah berarti Anda harus menolaknya. Mungkin Anda tidak mengerti listrik, tetapi Anda menikmati manfaatnya. Saya tidak mengetahui cara kerjanya, tetapi saya tahu satu hal ini. Anda dapat memasak makan malam seseorang dengan listrik, dan Anda juga dapat memasak orang itu. Michael Bernard BCKWITH. Ketika orang-orang mulai mengerti rahasia besar, seringkali mereka menjadi takut terhadap semua pikiran negatif yang mereka miliki. Mereka perlu mengetahui bahwa telah dibuktikan secara ilmiah bahwa sebuah pikiran afirmasi yang meneguhkan adalah ratusan kali lebih kuat daripada sebuah pikiran negatif. Ini menghapus pikiran tersebut. Diperlukan banyak pikiran negatif dan pemikiran negatif yang terus-menerus untuk mendatangkan sesuatu yang negatif ke dalam hidup Anda. Bagaimanapun, jika Anda terus memikirkan pikiran-pikiran negatif dalam waktu yang lama, pikiran tersebut akan muncul dalam hidup Anda. Jika Anda khawatir karena mempunyai pikiran yang negatif, Anda akan menarik lebih banyak kekhawatiran tentang pikiran negatif Anda, dan sekaligus menggandakannya. Putuskan sekarang juga bahwa Anda hanya akan memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Pada saat yang sama, nyatakan kepada semesta bahwa semua pikiran baik Anda sangatlah kuat, dan semua pikiran negatif Anda sangat lemah. Lisa Nichols. Syukurlah ada penundaan waktu, sehingga semua pikiran Anda tidak mewujud secara seketika. Kita akan mengalami kesulitan jika semua pikiran mewujud bersamaan. Unsur penundaan waktu menguntungkan Anda. Penundaan juga memberi kesempatan pada Anda untuk menilai ulang, memikirkan apa yang Anda inginkan, dan membuat pilihan baru. Semua daya untuk menciptakan hidup Anda tersedia pada saat ini juga karena pada saat inilah Anda sedang berpikir. Jika Anda mempunyai beberapa pikiran yang tidak akan bermanfaat ketika terwujud, saat itu juga Anda dapat mengubah pikiran Anda. Anda dapat menghapus pikiran-pikiran sebelumnya dan menggantikannya dengan pikiran yang baik. Waktu berpihak kepada Anda karena Anda dapat memikirkan pikiran baru serta memancarkan frekuensi baru. Sekarang juga, Dr. Yo Vitale.
Anda ingin menyadari pikiran-pikiran Anda dan memilih pikiran dengan cermat dan Anda ingin melakukannya dengan gembira karena Anda adalah karya besar dari hidup Anda sendiri. Anda adalah Michelangelo dari hidup Anda sendiri. Patung David yang Anda ukir adalah diri Anda sendiri. Salah satu cara untuk menguasai pikiran adalah belajar menenangkan akal. Tanpa kecuali, setiap guru dalam buku ini menggunakan meditasi sebagai praktik hariannya. Baru setelah menemukan rahasia besar inilah saya menyadari betapa berdayanya meditasi. Meditasi menenangkan akal, membantu mengendalikan pikiran, dan menghidupkan kembali tubuh Anda. Kabar gembiranya adalah bahwa Anda tidak harus menyisihkan waktu untuk bermeditasi. Hanya 3-10 menit sehari sebagai awal sudah akan sangat berdaya untuk mengendalikan pikiran. Untuk menyadari pikiran-pikiran Anda juga dapat menetapkan niat saya adalah tuan dari pikiran saya. Sering-seringlah mengatakannya, meditasikan, dan ketika Anda memelihara niat itu, dengan adanya hukum tarik-menarik Anda akan menjadi seperti yang Anda niatkan. Sekarang Anda menerima pengetahuan yang akan memampukan Anda menciptakan versi diri Anda yang paling luar biasa. Kemungkinan itu sudah hadir pada frekuensi kalimat versi diri Anda yang paling luar biasa. Putuskan Anda ingin menjadi apa, melakukan apa, dan memiliki apa. Pikirkan pikiran-pikiran itu, pancarkan frekuensinya, visi Anda akan menjadi hidup Anda. Rahasia besar kehidupan adalah hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Jadi, ketika Anda memikirkan suatu pikiran, Anda juga menarik pikiran-pikiran serupa ke diri Anda. Pikiran bersifat magnetis dan pikiran memiliki frekuensi. Ketika Anda memikirkan pikiran-pikiran itu dikirim ke semesta, dan secara magnetis pikiran akan menarik semua hal serupa yang berada di frekuensi yang sama. Segala sesuatu yang dikirim keluar akan kembali ke sumbernya, Anda seperti sebuah menara penyiaran yang memancarkan frekuensi dengan pikiran-pikiran Anda. Jika Anda ingin mengubah sesuatu di dalam hidup Anda, ubahlah frekuensi dengan mengubah pikiran Anda. Pikiran yang sedang Anda pikirkan saat ini sedang menciptakan kehidupan masa depan Anda. Apa yang paling Anda pikirkan atau fokuskan akan muncul sebagai hidup Anda. Pikiran Anda akan menjadi sesuatu. 0. Michael Bernard BCKWITH. Kita hidup di sebuah semesta yang memiliki hukum-hukum, sama seperti adanya hukum gravitasi. Jika Anda jatuh dari sebuah gedung, tidak menjadi soal apakah Anda orang baik atau jahat, Anda akan tetap menumbuk tanah. Hukum tarik-menarik adalah sebuah hukum alam. Hukum ini tidak terpisahkan dan tidak memilih, sama seperti hukum gravitasi. Hukum ini tepat dan pasti. Dr. Yo Vitale. Segala sesuatu yang pada saat ini mengelilingi Anda, termasuk hal-hal yang Anda keluhkan, adalah sesuatu yang Anda tarik sendiri ke dalam hidup Anda. Saya tahu ini adalah sesuatu yang tidak suka Anda dengar. Anda akan segera berkata, saya tidak menarik kecelakaan. Saya tidak menarik klien yang jelas-jelas sangat menyusahkan saya. Saya tidak menarik utang kepada diri saya. Baik, saya ada di sini untuk sedikit menantang Anda dan berkata, ya, Anda menariknya sendiri. Ini adalah salah satu konsep yang paling sulit diterima, tetapi sekali Anda menerimanya, hidup Anda akan berubah. Seringkali, ketika orang-orang pertama kali mendengar bagian dari rahasia ini, mereka mengingat peristiwa-peristiwa sejarah ketika banyak orang meninggal, dan mereka tidak dapat memahami bahwa begitu banyak orang menarik sendiri kematiannya secara bersamaan. Menurut hukum tarik-menarik, mereka harus berada di frekuensi yang sama dengan peristiwa itu. Ini tidak harus berarti mereka memikirkan peristiwa itu secara tepat, tetapi frekuensi dari pikiran mereka cocok dengan frekuensi peristiwa. Jika masyarakat
Percaya bahwa mereka bisa berada di tempat yang salah pada saat yang salah, dan mereka tidak dapat mengendalikan situasi di luar dirinya, maka pikiran-pikiran tentang ketakutan, pemisahan, dan ketidakberdayaan itu jika berlangsung terus-menerus dapat menarik mereka berada di tempat yang salah pada saat yang salah. Saat ini juga Anda mempunyai pilihan. Apakah Anda ingin percaya bahwa itu hanya soal keberuntungan dan hal-hal buruk yang dapat terjadi kapan saja pada Anda? Apakah Anda ingin percaya bahwa Anda bisa berada di tempat yang salah pada saat yang salah? Bahwa Anda tidak mempunyai kendali atas situasi? Atau Anda ingin percaya dan tahu bahwa pengalaman hidup Anda berada di tangan Anda dan bahwa hanya hal-hal baik yang datang pada hidup Anda karena begitulah cara berpikir Anda. Anda mempunyai pilihan, dan apapun yang Anda pilih akan menjadi pengalaman hidup Anda. Tidak ada yang dapat datang ke pengalaman Anda kecuali jika Anda memanggilnya melalui pikiran yang terus-menerus. Bob Dylan. Kebanyakan dari kita menarik sesuatu karena kelalaian. Kita hanya berpikir bahwa kita tidak memiliki kendali atasnya. Padahal pikiran dan perasaan kita berada dalam suatu tindakan rutin terus-menerus. Jadi, segala sesuatunya didatangkan pada kita karena kelalaian. Tidak seorang pun dengan sengaja menarik segala sesuatu yang tidak diinginkannya. Tanpa mengetahui rahasia ini, akan mudah dipahami mengapa beberapa hal yang tidak diinginkan mungkin telah terjadi dalam hidup Anda atau hidup orang lain. Hal itu benar terjadi karena kurangnya kesadaran akan kekuatan kreatif yang sangat kuat dari pikiran Anda. Dr. Yo Vitale. Sekarang, jika Anda mendengar hal ini untuk pertama kalinya, mungkin Anda merasa, "Oh, saya harus memantau pikiran-pikiran saya. Ini akan menjadi pekerjaan yang berat." Awalnya mungkin tampak seperti itu, tetapi justru disinilah kegembiraan dimulai. Kegembiraannya adalah karena ada banyak jalan pintas menuju rahasia, dan Anda bisa memilih jalan pintas yang paling cocok untuk Anda. Lanjutkan membaca, dan Anda akan mengetahui caranya. Marcishimoff. Pengarang, pembicara internasional, dan pemimpin pengubahan. Mustahil untuk memantau setiap pikiran yang kita punyai. Para peneliti mengatakan bahwa kita mempunyai sekitar 60.000 pikiran sehari. Bisa Anda bayangkan betapa lelahnya Anda berusaha mengendalikan 60.000 pikiran itu? Untungnya, ada jalan yang lebih mudah. Dan ini adalah perasaan kita. Perasaan kita memberitahu apa yang kita pikirkan. Peran penting perasaan tidak perlu dilebih-lebihkan. Perasaan adalah alat utama yang membantu Anda menciptakan hidup Anda. Pikiran-pikiran Anda adalah penyebab utama dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang Anda lihat dan alami di dunia ini adalah suatu akibat termasuk perasaan-perasaan Anda. Penyebabnya adalah pikiran-pikiran Anda. Bob Dylan. Emosi adalah karunia luar biasa yang kita punyai untuk memberitahu apa yang sedang kita pikirkan. Perasaan Anda mengatakan dengan cepat apa yang sedang Anda pikirkan. Bayangkan, ketika perasaan Anda tiba-tiba anjlok, misalnya ketika Anda mendengar kabar buruk. Perasaan itu terasa langsung pada perut atau solar plexus. Jadi, perasaan adalah sinyal langsung bagi Anda untuk mengetahui apa yang sedang Anda pikirkan. Anda perlu menyadari perasaan dan mendengarkan perasaan, karena itu cara tercepat mengetahui apa yang sedang Anda pikirkan. Lisa Nichols. Anda mempunyai dua rangkai perasaan baik dan perasaan buruk. Dan Anda mengetahui perbedaannya karena yang satu membaut Anda merasa baik, dan yang lain membuat Anda merasa buruk. Ada perasaan tertekan, depresi, marah, kesal, atau rasa bersalah. Perasaan-perasaan tersebut membuat Anda merasa tidak berdaya. Itulah perasaan-perasaan buruk. Tidak seorang pun dapat memberitahu Anda apakah Anda sedang merasa baik atau buruk. Karena Anda adalah satu-satunya orang yang mengetahui bagaimana perasaan Anda.
Sewaktu-waktu, jika Anda tidak meyakini perasaan Anda, tanyakan saja pada diri sendiri. Bagaimana perasaan saya? Sepanjang hari Anda dapat berhenti sebentar dan mengajukan pertanyaan ini berkali-kali, dan ketika Anda melakukannya Anda menjadi lebih menyadari perasaan Anda. Hal terpenting yang perlu Anda ketahui adalah mustahil merasa buruk sekaligus memiliki pikiran yang baik. Ini mengingkari hukum karena pikiran Anda menyebabkan perasaan Anda. Jika Anda merasa buruk, ini disebabkan karena Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang membuat Anda merasa buruk. Pikiran Anda menentukan frekuensi Anda, dan perasaan Anda secara langsung memberitahu Anda pada frekuensi mana Anda berada. Ketika Anda merasa buruk, Anda berada pada frekuensi yang menarik lebih banyak hal-hal buruk. Hukum tarik-menarik berkewajiban merespons dan memancarkan